Saya nangis bukan karena sedih, tapi begitu baiknya Tuhan ketika kita hancur, ketika kita gak punya harapan, Tuhan selalu menyertai kita sampai pada akhirnya kita sampai kembali ke titik di mana Tuhan melimpahkan kasih karunia di dalam kehidupan kita. Amin. Karena di setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita tidak ada sesuatu rencana yang tidak baik. Semuanya itu dibuat menjadi, tapi sudah diciptakan tuh dari awalnya manusia diciptakan tuh semuanya baik adanya. Tapi kalau kita tidak mengalami sesuatu anugerah Tuhan, suatu kebaikan Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh dari kita, tapi terkadang kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Dan itu pun banyak faktor ya, kadang ketidakmengertian kita. Disitulah Tuhan menerima segala kesalahan kita, segala kegagalan kita, segala ketidakmengertian kita. Di situ Tuhan melimpahkan segala kasih karunia kita untuk bagaimana kita terus-menerus mengalami yang namanya kebaikan Tuhan di setiap musim hidup kita. Bulan ini temanya Compassion for the Lost dengan ayat firman-Nya. Jadi saya mengambil subtema Compassion that restores life. Jadi belas kasihan itu memulihkan kehidupan kita. Belas kasihan Tuhan itu memulihkan kehidupan kita. Jadi di Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi di sini belas kasihan Tuhan itu tidak melihat dari luarnya saja, tidak melihat keadaan kita, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman jiwa roh kita. Makanya ketika Tuhan itu memberikan belas kasihan kepada kita, sekalipun itu hanya tindakan atau kata-kata yang sederhana, itu memulihkan kehidupan kita. Karena firman Tuhan, kata-kata Tuhan itu adalah kata-kata yang penuh kuasa. Ketika kita mendengar, ketika kita sedikit melangkah taat kepada firman Tuhan, di situ kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan memberi kekuatan buat kita untuk kita terus melakukannya. Sebab ketika kita melakukan firman Tuhan dengan ketaatan, dengan kerinduan hati bahwa aku mau ketemu Tuhan yang sesungguhnya, di situ Tuhan menyatakan dirinya sehingga kita melihat Tuhan yang tidak kelihatan itu nyata di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita ini mampu melakukan firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita melakukan satu langkah, sedikit langkah, Tuhan menyatakan dirinya. Itu yang membuat kita mau ingin lagi masuk ke dalam hatinya Tuhan. Jadi ketika kita dibawa Tuhan masuk ke dalam hatinya Tuhan, semakin kita masuk ke dalam hatinya Tuhan, kita semakin sadar masih banyak aku tidak tahu dan belum mengenal Tuhan. Itu yang membuat kita semakin rindu, semakin ingin bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Tapi terkadang kita membatasi Tuhan dengan pikiran kita, dengan pikiran dan perasaan kita sendiri. Sehingga Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa untuk memberikan sesuatu yang tidak terbatas itu di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Yesus tidak hanya melihat kerumunan itu ya, dia melihat hati yang terluka. Yesus juga melihat hati yang membutuhkan tuntunan, hati yang membutuhkan gembala. Kemudian kita tahu bahwa belas kasihan Tuhan bukan hanya merasa, tapi tergerak untuk bertindak. Di dalam belas kasihan Tuhan, di dalamnya itu ada kasih, ada pengampunan, juga ada yang namanya pemulihan, keselamatan. Di dalam belas kasihan Tuhan itu aktif, jadi tidak hanya merasakan cukup sampai di titik di mana hanya secara emosional. Kemudian di situ ada tindakan Tuhan, dia berkorban. Ketika dia melakukan belas kasihan itu disertai dengan yang namanya korban. Oleh sebab itu ketika Tuhan melakukan belas kasihan, korbannya apa? Dia mengorbankan nyawanya. Supaya apa? Kita memperoleh hidup. Jadi ketika orang itu ketemu Tuhan, merasakan belas kasihan Tuhan, di situ kuasa Tuhan, kehidupan itu, nyawa itu diberikan buat kita. Supaya kita mengalami yang namanya hidupnya Tuhan, Zoe itu sendiri. Sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi wakil Tuhan di bumi ini, supaya apa? Di bumi seperti di surga. Jadi kita untuk menikmati surga di bumi itu terjadi. Amin.
Namun sebelum kita dipakai Tuhan untuk menjangkau yang terhilang, untuk mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan rindu kita dipulihkan, dibentuk, dan menjadi teladan hidup terlebih dahulu. Sehingga ketika kita melakukan belas kasihan, bukan tidak dengan kekuatan kita sendiri, tapi itu bersumber yang dari Tuhan, dari kelimpahan yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga waktu kita menyampaikan belas kasihan itu, orang yang menerimanya itu menerima yang namanya hidup yang dari Tuhan sendiri. Dan itu sebagai pagar buat kita ketika kita sendiri intim dengan Tuhan, mau melakukannya bersama dengan Tuhan. Disitulah kita itu ada pagarnya bahwa ketika orang itu bertobat, ketika orang itu pulih, ketika orang itu menemukan kehidupannya, kita bisa bilang itu hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Karena kita sendiri sampai kapanpun masih perlu yang namanya belas kasihan Tuhan. Amin. Jadi belas kasihan Tuhan itu tidak hanya merasa, bertindak, dan itu memulihkan. Beda dengan iba, beda dengan empati, beda dengan simpati. Kalau iba kayak melihat pengemis di jalan ya, kita lihat, duh kasihan ya gitu. Jadi kita lewat kadang ya, karena cuma jauh di sana, kemudian kita rasa kasihan. Kemudian kalau simpati, di situ kita ikut merasakan, tapi belum tentu ada tindakan yang kita lakukan. Mungkin kita di dalam grup atau di dalam pertemanan dan lain sebagainya, mungkin ada teman kita yang kehilangan orang yang dikasihinya, kemudian kita menyampaikan ya, turut berduka cita, turut sepenanggungan, tapi di situ belum tentu ada tindakan yang dilakukan. Kemudian kalau empati, kita merasakan, bahkan kita bisa duduk bareng, kemudian nangis bareng ya. Tapi di situ cuma sampai di batas emosional, terus tidak ada tindakan mau bagaimana ikut mengangkat. Maksudnya kalau orang masuk sumur ya, itu cuma kasihan ya. Kemudian cuma nemenin aja gitu kan. Dia sedih gitu masuk sumur, terus kita nemenin aja dari jauh gitu kan. Tapi kalau berbelas kasihan itu sampai berusaha untuk bisa masuk sumur itu nggak enak juga ya. Tapi ada tindakan. Gimana caranya untuk bisa menolong gitu kan. Berusaha untuk ada jangkar, ada apapun alat yang diusahakan untuk sama-sama bisa sampai ke dalam titik rendahnya dia, untuk mengangkat kembali ke atas. Itu belas kasihan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Sehingga kita dibuat Tuhan tuh lebih dari pemenang itu seperti itu. Ketika kita menang ya, tapi kita diberi kekuatan untuk kita mundur sejenak. Supaya apa? Yang belum menang ini sama-sama maju ke depan untuk menerima kemenangan yang sama. Amin. Jadi sebelum kita dipercayakan Tuhan atau melakukan belas kasihan yang seperti Tuhan mau di dalam kehidupan kita bisa belajar dulu di sini di Yesus melihat dengan mata rohani. Jadi kita sendiri harus benar-benar mengerti, juga bisa intim dengan Tuhan, bukan secara lahiriah. Jadi kita melakukan belas kasihan tidak hanya melihat orang. Terkadang kalau kita melihat orang, bisa-bisa kita kasihan, tapi ada hidden agenda juga di dalam pikiran dan perasaan kita yang kita sendiri kadang nggak sadar gitu ya. Tapi di situ Tuhan akan menuntun juga, memilihkan mana-mana yang istilahnya waktu yang tepat untuk kita melakukan belas kasihan, dan semuanya itu ada Tuhan di antara kita sama orang yang dikirim Tuhan di dalam kehidupan kita, sama jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Disitulah bukan orang yang kita beri kasih itu yang mendapatkan, tapi kita sendiri yang berbelas kasihan ini juga mendapatkan berkat. Amin. Jadi ketika kita melakukan belas kasihan, sesungguhnya yang mendapatkan berkat ini siapa? Orang yang kita kasihi atau kita? Jadi kita sama-sama ya tahu ya bahwa belas kasihan yang kita lakukan buat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita ini meluruskan jalan, membuka jalan, bahkan melebarkan jalan buat kita untuk kita semakin menerima belas kasihan yang dari Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam musim apapun, ada belas kasihan Tuhan. Sehingga kehidupan kita ini bisa dikatakan di dalam Tuhan tidak ada yang namanya kematian. Semuanya ada yang namanya hanya kehidupan. Mungkin kita mengalami yang namanya persoalan di dalam rumah tangga, mungkin di dalam pekerjaan,
mungkin di dalam kesehatan, secara manusia, terkadang kita menemukan persoalan yang mentok, nggak ada jawaban. Tapi ketika kita diberi kekuatan buat Tuhan, sebenarnya jawabannya kan ada di kita ya. Ketika kita baru bermasalah, terkadang Tuhan mengirim kita ini malah banyak orang-orang yang bermasalah gitu. Tapi di situ kita tahu bahwa kalau Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, selalu mendatangkan kebaikan. Jadi jangan pernah yang namanya berkeluh kesah ketika ada jiwa dipercayakan atau Tuhan memperlihatkan bahwa ini adalah jiwa yang harus perlu pertolongan. Saudara jangan berkecil hati, karena saya pernah mengalami yang seperti itu. Tapi ternyata kita hanya harus siap hati. Aku mau Tuhan, terus Engkau pakai. Pada waktu kita mau, ketika awalnya saya ngerasa saya nggak bisa. Waktu Dewi, waktu itu datang ke Bali yang sebenarnya sudah ada proses pemulihan, tapi dia punya ketakutan tentang jiwanya. Saya sendiri tidak tahu waktu habis nganter mereka pergi ke Nusa Penida di pelabuhan. Kemudian saya di perjalanan itu nggak mau ngomong, diem kayak gitu ya. Tapi di situ Tuhan bilang satu kata yang enggak panjang, cuma jaga jiwanya. Tapi secara manusia saya bilang, saya bisa apa Tuhan? Saya nggak bisa tahu kedalaman hati setiap orang. Saya tidak bisa tahu kedalaman dan kebutuhan jiwa setiap orang. Itu aja saya bilang. Tapi ketika saya sampai di rumah, saya buka pintu, saya ini delucur gitu ya, masuk nggak kemana-mana. Saya ke kamar tuh cuma ambil kertas, kemudian ambil pen, lalu saya tulis sesuatu, itu aja. Nulis, kayaknya saya mesti nulis ini kayak gitu. Udah selesai. Saya taruh kertasnya. Setelah saya taruh kertasnya, mereka sudah selesai berlibur, balik ke Bali. Kemudian mereka mau pulang, kita duduk bareng, ngobrol. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya cuma sampaikan apa yang terjadi setelah nganter kalian. Saya mesti nulis di kertas ini, dan ini isinya gini kayak gitu. Dewi mesti seperti ini, Vano seperti ini. Dan ternyata itu yang Tuhan berikan untuk mereka menerima jawaban yang selama ini di waktu itu ya, yang dia butuh. Nah, mulai dari itu terus Tuhan mengajar saya untuk bisa kita berbelas kasihan sama Tuhan. Kita harus menjaga hidup kita intim dengan Tuhan. Kemudian di sini saya tulis, Yesus tidak berhenti pada apa yang tampak di luar, tetapi dia melihat keadaan hati, kelelahan jiwa, ketersesatan rohani. Bahkan kita sendiri masih, kalau bisa dipikir, masih butuh ya belas kasihan Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan kita untuk kita tahu kedalaman isi hati orang, kemudian kita tahu kelelahan jiwa orang, dan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan untuk memenuhkan hatinya yang ada di dalam posisi kekosongan hatinya. Amin. Dan di 1 Samuel 16:17, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat yang di hati. Kemudian Yohanes 2 ayat 24 sampai 25, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Oleh sebab itu, kita sendiri harus mempersiapkan diri untuk kita bisa dipakai Tuhan, mau dipakai Tuhan. Supaya belas kasihan juga Tuhan di dalam kehidupan kita ini, kita bisa merasakan belas kasihan Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga kita harus mempersiapkan diri dengan apa? Untuk kita hidup terus-menerus selalu dipimpin oleh Roh. Di sini artinya Tuhan melihat luka yang tidak kelihatan. Kita juga pasti diberi kemampuan ketika ketemu orang atau jiwa yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat luka hati yang tidak terungkap, bahkan gak kelihatan. Kemudian Tuhan melihat kebutuhan yang tidak terucap. Kemudian Tuhan juga melihat akar apa yang ada di dalam kehidupan kita yang harus dipulihkan dan disembuhkan. Kemudian Tuhan juga melihat kebutuhan akan kasih, pemulihan, dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Nah, belas kasihan muncul di dalam kehidupan kita. Tidak hanya melihat perilaku orang, tetapi memahami kondisi di balik itu. Namun terkadang kita tertutup hati, maksudnya menutup. Tuhan mau melakukan lebih lagi, memberi kekuatan buat kita untuk berbelas kasihan. Terkadang kita hanya melihat yang di luarnya aja. Ketika orang menyakiti kita, ketika orang tua menyakiti kita, saudara kita menyakiti, kita hanya melihat luarnya. Tapi ketika kita punya hubungan sama Tuhan, punya kedekatan sama Tuhan, kita akan dibawa lebih dari melihat apa yang kelihatan. Tapi kita lebih melihat
melihat apa yang di dalamnya. Jadi kalau orang menyakiti kita, kita refleksnya bukan kesel ya, tapi kita refleksnya malah justru berbelas kasihan. Kasihan sekali loh, orang ini sukanya marah-marah, pasti ada sesuatu yang luka di dalam hatinya. Ya, kemudian kalau kita digibah orang itu, malah justru kita baliknya nggak langsung terus ikutan ya. Nanti ngajak teman-teman lagi yang lebih banyak untuk sama-sama menggibah gitu kan. Enggak ya. Tapi kita lebih tahu bahwa banyak hal faktor di dalam kehidupannya yang membuat mereka punya perilaku seperti itu. Tapi ketika kita tidak menyadari hal itu malah justru seperti sesuatu yang kita ini menumpuk sesuatu yang sampah di dalam kehidupan kita, yang membuat kita sendiri sulit mendengar apa yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan sama dengan orang itu, yang istilahnya sebenarnya orang itu menurut kita ya tidak baik gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita sendiri tidak punya belas kasihan untuk mengerti keadaan dia, sebenarnya kita ya sama. Amin. Nah, kemudian ketika kita juga menemukan teman kita sedang jatuh atau sedang jatuh dalam dosa, kita bisa tahu bahwa ada hal-hal yang membuat dia jatuh. Jadi bagian kita tidak menghakimi, tapi di situ kita minta Tuhan memberi kekuatan lebih lagi untuk kita berbelas kasihan sama orang yang kita lihat melakukan ketidakbenaran. Next, kunci utama untuk kita melihat dan mampu berbelas kasihan seperti Tuhan, kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Bahkan manunggal dengan Tuhan melalui hidup yang dipimpin oleh Roh. Di Yohanes 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Kemudian di Galatia 5 ayat 22, buah roh itu apa saudara? Kasih, kelemah lembutan, kebaikan. Di dalam belas kasihan, di sini ada kasih, ada kelemah lembutan, ada kebaikan. Tadi saya bilang ada pengampunan, ada pemulihan. Karena ketika Tuhan mempercayakan jiwa di dalam kehidupan kita, tentunya karena kita ini kan masih hidup di daging ya. Jadi terkadang gemes gitu kan. Gimana sih kita sudah melakukan segala sesuatu, tapi belum ada perubahan, tapi belum ada yang namanya respon yang benar. Tapi kalau itu yang menggerakkan belas kasihan yang dari Tuhan, Tuhan pun memberi kekuatan untuk kita terus-menerus bisa mengampuni, bisa tetap mengasihi. Jadi kalau kita bisa melakukan belas kasihan itu sendiri, kita pun sadar gitu loh, bahwa kita ini pernah loh di titik seperti mereka. Kesadaran kita yang membuat kita memberi kekuatan, bahwa kita ini juga pernah di titik mereka. Jadi kita nggak menghakimi, juga tidak ngerasa bahwa yang paling benar, bahwa ngerasa bahwa kita ini yang lebih rohani, tidak akan merasa seperti itu. Amin. Jadi semakin dekat dengan Tuhan, hati kita semakin dilembutkan. Cara pandang kita semakin diubahkan, kita mulai melihat seperti Kristus melihat. Yang kedua, sebelum menjangkau atau memulihkan jiwa, jadilah teladan hidup dalam kebenaran. Di Matius 5 ayat 14-16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, di sini dikatakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Kalau Tuhan sudah menerangi hidup kita, Tuhan pun enggak mau kita sendiri menikmati terang itu. Tuhan mau cahaya kita ini dirasakan oleh yang lainnya, supaya orang yang belum merasakan yang namanya terang, masih dalam kondisi kegelapan, di situ dia menemukan terang Tuhan itu sendiri, sehingga mereka menemukan yang namanya kehidupan yang dari Tuhan. Nah, kita tidak bisa membawa orang kepada terang jika kita sendiri belum dalam terang. Bagaimana untuk kita menjadi teladan sebelum kita ini dipakai lebih lagi untuk berbelas kasihan? Jadi yang pertama, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Banyak orang mengerti firman tetapi
tidak menghidupi firman. Di Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Kita dipanggil bukan hanya sebagai pendengar, tapi Tuhan mau kita melakukan firman-Nya. Pada waktu kita melakukan firman-Nya, beda dengan waktu kita membaca yang tertulis. Ketika kita membaca yang tertulis, kita harus mengasihi musuh kita. Kemudian apabila kamu ditampar pipi kiri, kamu harus memberikan pipi kananmu. Kalau kita baca kan, apabila kamu ditampar pipi kirimu, kamu harus memberikan pipi kananmu. Titik, gitu kan? Ketika kamu disakitin orang, kamu harus memberkati. Titik, gitu kan? Kalau di Alkitab. Tapi kalau kita melakukan, itu tidak ada titiknya. Ketika aku ditampar pipi kiri, kemudian kita kasihkan pipi kanan, apa yang terjadi? Tuhan itu menyatakan dirinya loh sama kita. Amin. Itu yang membuat kita ini nyandu melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita cuma baca kanan kiri, kayak misalnya kita di rumah makan gitu ya. Atau kita mau bikin masakan, itu dikasih resep kan. Kalau misalnya mau bikin yang namanya ayam betutu atau babi guling gitu kan, itu kan ada resepnya semuanya, cara masaknya gini, bahannya ini kayak gitu kan. Tapi kalau kita sendiri nggak bertindak untuk melakukannya, coba baca resepnya. Oh bahannya ini nanti kalau misalnya kita bikin ayam betutu, nanti ini ada ayam, terus bumbunya ini. Resepnya tuh dibaca terus, bagaimana bisa menikmatinya? Kan nggak bisa. Ayam betutu tiba-tiba kalau kita baca tiap hari sampai 1 bulan, kemudian langsung pluk di depan kita ada ayam betutu. Tapi ketika kita ini membaca resepnya, kemudian kita melakukannya, apa sih yang di sini yang dimau? Apa dulu stepnya? Kita lakukan. Dan Tuhan tuh nggak maksa sama kita. Saat ini kamu bisa melakukannya seperti apa? Jadinya ayam betutuku tuh asin gitu. Apakah itu suatu kegagalan yang besar? Enggak. Ayo belajar lagi sampai seperti apa dan akhirnya menjadi kenikmatan kita dan kita menikmatinya menjadi nyandu untuk melakukan firman Tuhan itu sendiri. Karena kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan tuh nggak berhenti buat kita. Ketika kita melakukan kemudian kita ada gagal, Tuhan tetap ngajarin lagi, besok lagi kamu coba yang ini ya, kamu kebanyakan ininya gitu. Jadi kalau masak tuh jangan disambi. Main HP ini kayak gitu ada, maksudnya ada pesan-pesannya gitu loh, fokus dulu kayak gitu, ada tuntunannya. Nah tuntunan itu yang membuat kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu penuh belas kasihan sama kita. Nah di situ kita nggak henti-hentinya untuk hidup kita ini terus di dalam kebenaran, di dalam kekudusan. Karena apa? Kita sendiri nggak bisa menjadi pribadi yang kudus tanpa kekuatan Tuhan. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu setia, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terbatas, di situ kita mengenal bahwa Tuhan itu kudus, bahwa Tuhan itu murni, semuanya kita mengenal. Dan kita kepenuhan, kekosongan di dalam hati kita itu rasanya penuh. Sehingga kita sendiri mau melakukan yang tidak benar, malas, gak mau. Daripada aku gak melihat Tuhan, daripada aku gak mendengar Tuhan, lebih baik sesuatu yang menghalangi itu gak perlu kita masukkan di dalam kehidupan kita. Kemudian hidup kita seperti Alkitab berjalan, yang dibaca setiap orang di dalam kehidupan kita. Jadi kembali lagi, kalau mengajar anak kita berulang-ulang kebenaran firman Tuhan, jangan diulang-ulang dibaca ayo dihafalin kayak gitu kan, baca kayak gitu. Tapi kehidupan kita ini nggak jadi teladan. Bukan firman yang hidup yang bisa dilihat sama anak-anak kita. Padahal anak-anak kita ini anak-anak yang luar biasa. Dia adalah yang anak-anak yang taat, anak-anak yang nurut, dan mereka mudah akan melakukan segala sesuatu dengan apa? Cara apa? Cara meniru, melihat. Jadi kalau kita mengajar berulang-ulang dengan cara membaca, tapi kita sendiri tidak jadi teladan, jangan harap anak-anak itu menjadi seperti kemauan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi kita sendiri bukan menjadi pelaku firman Tuhan. Saya sama anak saya bagaimana untuk mengasihi, bagaimana melayani. Saya nggak panjang lebar untuk menyampaikan, saya nggak bisa ngomong banyak. Jadi ya saya cuma melakukan aja. Tapi dengan melakukan itu seorang anak lebih mudah untuk ikut melakukan sesuai dengan apa yang orang tua lakukan. Amin. Kemudian
hidup dengan karakter Kristus. Di Filipi 2-5, di sini ada melainkan telah mengosongkan dirinya. Kalau Kristus benar-benar hidup di dalam kehidupan kita, pasti ada yang namanya rendah hati. Yesus saja merendahkan dirinya. Nah, jadi tidak usah kita merasa benar sendiri, tidak usah kita merasa rohani, tapi kita perlu ada kerendahan hati bahwa kalau kita bisa sampai di titik ini pun karena kebaikan kemurahan Tuhan. Jadi tidak ada penghakiman, tidak ada menghakimi satu dengan yang lainnya, karena kita ini sama-sama sedang berproses. Dan Tuhan punya kedaulatan untuk setiap kita ini, punya proses untuk didewasakan. Mungkin saya melihat Mbak Puri gitu ya, dari sisi depan gitu kan. Duh, Mbak Puri ini loh kok, tapi kan Mbak Puri banyak senyum ya, ini contoh saja. Mbak Puri ini kok kurang senyum sih, harusnya gini. Padahal Tuhan itu baru membentuk Mbak Puri di sisi belakang. Kadang kita melihat dari sisi kita nggak melihat bagaimana sisi yang lebih penting yang Tuhan akan utamakan untuk membentuk pribadi itu. Kadang kita melihatnya dengan kacamata kita, bukan dengan kacamata Tuhan. Makanya sering kita biasa menilai orang, ketidakbaikan orang, kesalahan orang. Kalau Kristus ada di dalam kehidupan kita, pasti terlihat yang namanya mengasihi tanpa syarat. Adanya di Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dunia tahu kita murid Tuhan dari kasih kita. Jadi mengasihi itu bukan pilihan, ya. Mengasihi itu memang itu pribadi kita, identitas kita, sehingga kita bisa dikatakan kita adalah murid-murid Tuhan. Kemudian ketika Kristus benar-benar hidup di dalam kita, tentunya seperti dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam kita intim dengan Tuhan, kita tidak ada kemampuan untuk tidak hidup kudus. Karena apa? Tuhan menyatakan dirinya di dalam kekudusannya, di dalam kehidupan kita. Bahkan mengangkat kita. Waktu kita belum layak, Tuhan layakkan. Itu yang membuat kita ini sayang banget ketika kita belum layak, ketika kita banyak melakukan kesalahan. Kita akan tahu kan rasanya hidup dengan kekuatan sendiri. Pasti babak belur, pasti banting tulang, pasti berjerih payah, lelah untuk melakukan segala apapun di dunia ini. Tapi ketika Tuhan mengenalkan dirinya sama kita menerima banyak kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bisa tahu bedanya nih, hidup sama Tuhan dengan hidup enggak dengan Tuhan. Disitulah kita akan tetap terus. Daripada aku ngerasain hidup yang seperti lalu, apapun yang kita lakukan tuh dengan kekuatan sendiri. Tapi ketika kita ini melakukan kebenaran firman Tuhan untuk menjaga kekudusan di dalam hubungan, di dalam pernikahan, kita menjaga pernikahan di dalam kekudusan, menghormati pernikahan, di situ ada Tuhan. Itu yang membuat kita ini gak bisa ninggalin yang namanya kebenaran firman Tuhan. Amin. Bukan berarti sempurna, tapi terus-menerus mau dibentuk Tuhan. Kemudian kita ini menjadi pribadi yang taat. Di Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus taat bahkan dalam proses yang tidak mudah. Jadi apapun yang Tuhan sudah pilih kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Sekalipun itu melewati suatu proses yang tidak mudah, tapi kita harus tetap taat. Di dalam ketaatan itu Tuhan memberi yang namanya kelimpahan hikmat, kelimpahan tuntunan, kelimpahan di dalam penghiburan. Ketika jiwa-jiwa itu dipercayakan kepada kita, mungkin kita melewati hal yang tidak enak, yang mungkin bisa dibilang meremukkan hati, menghancurkan, menghabiskan tubuh dan hati kita. Tapi di situ, di titik di mana kita hancur, Tuhan gak pernah terlambat memberi yang namanya penghiburan. Jadi dari situ menjadi suatu kenikmatan ketika kita dipakai Tuhan. Kenikmatan yang pertama, kita bisa melihat Tuhan, kita bisa merasakan Tuhan yang tidak kelihatan itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi ketaatan itu bukan saat enak saja, tapi tetap setia. Walaupun dalam keadaan sulit. Kita bisa baca sama-sama ya. Sebelum kita dipakai untuk menjangkau, memulihkan yang terhilang, Tuhan rindu hidup kita terlebih dulu dibentuk. Karakter kita diselaraskan dengan Kristus.
Pelayanan yang paling kuat bukan dari apa yang kita katakan, tetapi dari siapa kita sebenarnya dan bersama siapa pelayanan belas kasihan yang kita lakukan. Amin. Jadi tentunya pelayanan belas kasihan yang kita lakukan ketika kita bersumber dari Tuhan, itu akan membuat orang itu menemukan kasih Tuhan yang sejati. Kuasa dalam memberi. Kita adalah saluran belas kasihan bagi yang terhilang di dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat kali gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaran. Jadi di dalam belas kasihan itu ada tindakan. Iman tanpa perbuatan itu kosong, ya. Kalau kita ditaruhkan belas kasihan tentu saja tidak dengan perkataan, tapi ada tindakan, yaitu namanya korban. Kita juga diberi kekuatan untuk memberi. Dan firman Tuhan katakan, ia menyediakan benih bagi penabur. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini tidak untuk kita sendiri. Tapi Tuhan sediakan itu adalah benih untuk kita berikan juga. Kita beri juga untuk orang yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Ia yang menyediakan benih. Nah, itu soal hati. Jadi kalau Tuhan sudah taruhkan, kamu mesti perhatiin, kasih ini kayak gitu ya. Tapi terkadang kalau kita melihat keadaan kita, mana aku mampu Tuhan, mana aku bisa Tuhan. Kadang kita membatasi diri kita dengan pikiran kita sendiri. Padahal Tuhan melihat kita ini tanpa batas juga. Karena Tuhan itu yang menciptakan kita, yang tidak terbatas. Ketika benih itu disediakan buat kita, waktu kita siap hati, ya Tuhan aku mau. Toh apa yang kita ada saat ini tuh gak akan berkurang, gak akan hilang. Waktu kita mau, Tuhan tuh sediakan benih itu. Kemudian untuk makan pun Tuhan juga sudah sediakan. Untuk makan kita sendiri, Tuhan yang sediakan. Gak ada rumusnya ketika kita ini bermurah hati, kita kekurangan. Amin. Tapi malah diberi kelimpahan karena Tuhan kita ini Tuhan yang tidak pernah kalahkan. Kalau kita ngasih 5, Tuhan akan menyatakan dirinya. Aku Tuhan yang tidak terbatas, aku kasih kamu 10. Tapi ini bukan soal banyak sedikitnya ya. Tapi sesuatu yang kita ini hatinya itu dibikin lebar, luas. Supaya kita tahu jangan membatasi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita dengan pikiran dan apa yang kita lihat. Karena kita hidupnya itu bukan dengan apa yang kita lihat, tapi dengan apa yang kita percaya. Amin. Jadi apa yang Tuhan percayakan buat kita tidak hanya untuk kita nikmati, tetapi untuk dibagikan kepada yang membutuhkan termasuk jiwa-jiwa yang terhilang. Kemudian belas kasihan dinyatakan melalui memberi. Belas kasihan bukan hanya rasa ya, bukan hanya kata, tapi itu disertai dengan tindakan. Mungkin kita bisa memberikan waktu kita, kemudian perhatian kita, tenaga kita, kemudian kasih yang lebih lagi, dan kita juga ngasih berkat. Dan kalau kita jangan pernah berpikir bahwa materi itu bukan soal sedikit atau banyak, tapi di mana Tuhan taruhkan untuk berbagi, berbagilah. Jangan pernah berpikir kita timbang-timbang sendiri banyak sedikitnya. Tapi berapapun Tuhan kasih gitu kan. Mungkin bagi kita, aduh aku cuma punya ini loh. Tapi bagi Tuhan, itu kamu bawa ke dalam kuasa Tuhan. Itu bisa dilipat kali gandakan. Dan kita sendiri merasakan kebaikan Tuhan itu bahwa rumusnya Tuhan itu bukan 1 tambah 1, 2. Tapi rumusnya Tuhan itu melipat kali gandakan. Bukan masalah jumlahnya berapa, tapi seberapa hati kita mampu memberi. Itu yang akan dilipat kali gandakan. Amin. Jadi waktu hati kita mau, mungkin sekarang baru 5% hati kita mengertinya tentang memberi itu baru 5%. Tapi kalau kita lakukan, Tuhan akan membuka lagi hati kita lebih luas lagi. Oh, besok lagi diberi kekuatan untuk memberi. Amin. Kemudian memberi membuka aliran kasih Tuhan. Saat kita memberi, kita menjadi saluran belas kasihan Tuhan. Kemudian di Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Hidup yang memberi adalah hidup yang dipakai Tuhan. Kemudian menjadi jawaban bagi orang lain dan menjangkau yang terhilang dengan kasih, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kalau dengan kekuatan sendiri hanya dengan waktu. Karena apa? Menjangkau orang itu supaya apa? Orang itu menerima hidupnya Allah dan mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dimanapun mereka berada,
mereka tetap dalam tuntunan Tuhan. Karena kita tidak 24 jam sama orang yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kita. Kemudian memberi membuka aliran kasih Tuhan. Saat kita memberi, kita menjadi saluran belas kasihan Tuhan. Jadi kita juga diingatkan, tadi Pak Arifin juga sudah sampaikan bahwa di dalam Matius Tuhan Yesus diikuti beribu orang kemudian di tempat sunyi ya. Kadang kita kalau punya masalah tuh kadangnya rasanya sepi, nggak ada orang yang perhatikan gitu ya. Ini orang-orang yang betul-betul butuh gembala gitu kan. Jiwanya benar-benar butuh kesegaran. Waktu mereka ini 5.000 orang kemudian Yesus bilang kasih makan gitu. Tapi muridnya bilang cuma ada berapa? 5 roti abon atau 5 roti 2 ikan. Ya, itu pun dapatnya dari anak kecil ya. Tapi itu dibawa di dalam kuasa Tuhan gitu kan. Mau loh dari orang segini daripada dikasih juga enggak bikin kenyang. Ya mbak wes tak makan dewe. Nah itu egois. Ya kan? Tapi kalau Tuhan udah seberapapun yang kamu ada, bawa. Akhirnya di dalam keterbatasan itu, kalau kita bawa di dalam Tuhan, Tuhan akan melipat kali gandakan dan mencukupkan semuanya. Amin. Bahkan kita sebagai anaknya, sebagai muridnya, diberi privilege untuk membagikan. Iya kan? Tuhan sendiri nggak langsung membagikan, tapi kita anak-anaknya itu, nih loh, kamu yang bagiin gitu kan. Itu membuat kita ini ngerasakan bahwa kasih Tuhan itu bukan untuk orang itu, tapi ya yang pertama yang merasakan kita. Amin. Belas kasihan kepada yang terhilang mengalir melalui hidup yang memberi. Apa yang kita beri bisa menjadi jalan keselamatan, bisa menjadi sentuhan kasih Tuhan, bisa membawa jiwa kembali kepadanya. Amin. Jadi belas kasihan yang memulihkan hidup tidak lahir dari manusia, tapi dari hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan intim dengan Tuhan, up dan in-nya ke kita, waktu kita punya hubungan intim dengan Tuhan, kita berbuah yang namanya roh. Buah-buah roh itu ada di dalam kehidupan kita dan kita memiliki karakter Kristus. Dan ketika kita memiliki karakter Kristus, out-nya pasti kita memiliki kekuatan untuk berbelas kasihan kepada sesama kita. Amin. Mari kita baca sama-sama ya. Belas kasihan yang sejati bukan hanya dirasakan, tetapi dialirkan dari hati yang menyatu dengan Tuhan melalui hidup yang serupa Kristus kepada dunia yang membutuhkan kasih-Nya, karena di dalam ada kuasa yang memulihkan kehidupan, mengangkat yang terhilang dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Amin.